hari ini. Karena kita sudah akan masuk ke game selanjutnya. Ini dia Purgatory. Let's go, let's go, let's go. Arah pesawatnya. Why? Arah pesawatnya sangat-sangat meresahkan. Berada di arah atas saja. Jelas pembagian di mana dan berusaha untuk mendapatkan drop zone yang memang mereka inginkan dengan berlari menggunakan vehicle. Itu akhirnya merusak tuh. Namanya waktu rotasi jadi rusak. Kemudian juga tim-tim yang harusnya bertempur di titik A harus berubah. Sehingga tim Malaysia tidak bisa mendapatkan hal yang memang mereka inginkan. Todak di hari pertama, minggu kedua tampil sempurna sebagai orang ketiga. Tapi di hari ini mereka kesulitan. Terlebih di arah Purgatory yang akhirnya membuat mereka terhitung susun juga di posisi ke-11 serta poin eliminasinya pun harusnya Sulit ini ngebuat mereka juga ya kebuang satu tapi dapat 4 poin gitu loh maksudnya. Namun ini dia Don't Cry sudah berhasil ditangkap oleh seorang Kocel. Masih ada seorang Alan di bagian bawah sana juga sudah tertembak, masih bersembunyi. Aurora Vision sudah akan diaktifkan oleh seorang Aimgard M590. Aimgard sudah ada di tangan, namun sudah bergerak menuju ke bagian luar dan sudah terlihat oleh seorang Aimgard. Kali ini akan beradu dengan satu player dari tim Heavy. Alan berhasil ditangkap, menjadi poin eliminasi kedua untuk EVOS Divine. Yes, EVOS membuka dia dengan cukup baik. Udah pasti dari seorang Aimgard melakukan eksekusi dengan sempurna di dalam kondisi 1 lawan 1 kayak tadi gitu ya. Nah itu dia, kalau 1 lawan 1 ya, jangan kayak Magna pada saat 4 lawan 1 tiba-tiba 4-nya rata begitu cepat. Sekali lagi, karena pesawat yang tidak membantu untuk banyak tim, ini membuat akhirnya banyak tim juga melakukan adaptasi secara instan, secara cepat. EVOS yang bermain dari sisi kanan map, sekarang juga harus masuk ke dalam zona. Resource-nya jelas terbatas, tapi harusnya dengan waktu yang sudah EVOS miliki, karena juga tidak menemukan tim yang cukup mengganggu, EVOS kali ini bisa memperbaiki dari segi resource yang harusnya menjadi masalah. Ini karena hitlist dari RRQ sudah melihat, tapi seperti yang tadi sempat dinotis juga sama Julia, bagaimana hitlist yang digunakan RRQ, kebanyakan itu dilakukan memang hanya untuk pencarian posisi. Oh bukan, bukan untuk melakukan pertempuran, kecuali EVOS yang mau nantangin kali ini maksudnya. Iya, di mana Russia berhasil mendapat 1 player juga daripada Aimgard. Bakalan dikirim. Kali ini masuk ke jantung pertahanan dari tim RRQ. Kazu kali ini bersembunyi balik 1-2. Glual yang sudah terjebol kali ini masih akan dicari. Abai melarikan diri dengan menggunakan mini launchpad-nya. Masih ada Mal di balik 1 Glual sana. Namun serangan datang juga dari arah seorang Dondai. Mal didapatkan oleh seorang Ray. Kali ini untungnya masih ada 1 player RRQ yang berhasil melarikan diri tadi. Seenggaknya mereka tidak wipe out saat ini. Namun dari tim Heavy yang mengetahui adanya peperangan di sini akan join the fight, sudah membangun setup mereka. Dan EVOS Divine juga sama, mereka mengetahui adanya tim lain dan bersiap untuk mengatur strategi melakukan fight selanjutnya. 1 buah granat sudah dilemparkan mengenai ke arah seorang Alan dan juga Don't Cry yang berada di bagian depan. Namun Rasha yang berada di bagian belakang tetap jaga vision teman-temannya supaya tidak begitu offside, tidak begitu terlalu jauh dari visionnya seorang Rasha. Namun Boy sudah ketahuan sepertinya berada di sisi sebelah kanan. Sniper dari tim Heavy yang dikirimkan untuk memperkuat serangan yang akan segera dibangun. Dan Kocel mengirimkan 1 buah granat menuju ke bagian depan sana, belum mengenai siapapun, namun cukup melukai terhadap 1 player dari tim Heavy. Percobaan selanjutnya dari seorang Kocel dengan menggunakan granatnya, namun Aimgard kali ini sudah berdepan-depanan dengan salah satu player dari tim Heavy juga. Dan Kocel berhasil terjatuh oleh sniper dari tim Heavy. 1 orang juga sudah harus tumbang seorang Alannya. Masih menyisakan 2 player. Ada Dondai di bagian depan sana yang akan menjebol pertahanan Glual dari seorang Ray. Kali 3 player dari tim EVOS Divine berada di satu tempat yang sama. Aimgard berduel lagi seorang Kui dan berhasil mendapatkan seorang Kui. Kali Dondai tersisa sendiri dan wipe out. Tim Heavy di tangan EVOS Divine. Bukan kelasnya tim Heavy. Rasha yang berada di jarak jauh memberikan informasi sempurna, eksekusi juga sempurna dari 3 punggawa EVOS yang berhasil bermain-main di antara para punggawa tim Heavy. Pertempuran pertama pada saat melawan RRQ, EVOS sadar keuntungan ada di tangan mereka ketika Rasha mendapatkan 1 orang lebih dulu. Ada momen of delay yang dilakukan oleh RRQ dalam measure. Bahkan juga sempat dilakukan 2 player dari EVOS yang awalnya tidak terlihat sama seorang Rasha. Lihat bagaimana move mereka itu menuju ke arah seorang Rasha, berharap pada akhirnya terpancing semuanya
masuk ke sudut pandang dari seorang Rashi sangat mudah. Satu persatu pertukaran terjadi sehingga tim Heavy pada akhirnya pun harus tumbang dan Tidak memiliki waktu untuk bisa berdive seorang Exposy di tempat yang berbeda. Kali ini Force Divine akan berhadapan dengan tim dari Vietnam lainnya. Ini dia Face Nero dengan satu buah granatnya akankah mengenai, tapi tidak, ternyata masih cukup percaya diri dan tarik mundur sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim EVOS Divine. Ada Kocel melempar satu buah granat, belum mengenai siapapun, masih ditahan, masih didelay oleh kedua tim ini untuk melakukan fight saat ini. wah, gokil banget dari EVOS. Lihat bagaimana EVOS kali ini bisa banget bermain dengan sabar. Kedewasaan ini yang membuat EVOS harusnya bisa dapetin hasil maksimal di map kali ini. Aimgat tadi sempat memberikan pressure, 3 orang ditahan sama Aimgat dan menunggu teman-temannya. Itu adalah kedewasaan untuk seorang Aimgat, dan bahkan sekarang satu tim ternyata bisa melakukan penahanan seperti ini, membuat PI Sports-nya terpojok, kemudian EVOS-nya akan menyambangi terus-menerus ke arah PI Sports. Yang mana ini akan jadi kesempatan war 4 lawan 4 kembali Bung Surya. Ini dia, Aimgat sudah berada di bagian depan, akan berhadapan dengan seorang Nolan, juga ada Nero di balik satu glue yang sama. Namun Kocel masih ada glue melter yang akan dilempar menuju ke arah pertahanan duel yang dimiliki oleh seorang Lau. Namun Ray jangan terlalu jauh bersama dengan seorang Aimgat, masih sangat kuat, masih sangat sabar. LBT kali ini cukup percaya diri, sudah berhadapan dengan seorang Ray, dan kali itu dia LBT-nya. Ray masuk dan akan berhadapan dengan seorang Nolan, namun LBT terlalu jauh melakukan fight-nya sehingga dia harus terjatuh oleh seorang Kocel, dan itu dia dengan sangat cepat. Dan tim Sports-nya juga sudah harus tumbang. Masih ada Buriram kali ini yang akan menjadi lawan selanjutnya, di mana player dari tim EVOS Divine juga baru aja di revive. Aimgat terjatuh kembali, menyisakan 2 player saat ini. Masih ada Kocel akan berhadapan dengan 1 player dan berhasil didapatkan oleh seorang Rasya Wasananya. Masih ada 2 dan masih bisa untuk survive. Setidaknya sejauh ini Kocel tersisa sendiri. Ada seorang Mosi di balik satu gol yang sudah terpantau, namun Kocel menerima serangan dari berbagai tim di bagian depan sana. Akan beradu aim kali ini, Kocel tidak memiliki gol dan tumbanglah sudah. Kocelnya di tangan seorang